Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat-nikmatnya, sehingga di pagi hari ini 25 Sya'ban, maksud kami 25 Sya'ban 1441 Hijriyah atau bertepatan dengan 19 April 2020 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat-nikmatnya, sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu melalui kajian online di pagi hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan yang namanya meniti jalan untuk menuntut ilmu, salah satu media, salah satu cara adalah dengan kajian online dan kajian-kajian yang lainnya. Semoga kaum muslimin yang ikut hadir mendengarkan, mencatat kajian kita pada pagi hari ini termasuk tercatat di sisi Allah sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, menuntut ilmu sekalipun itu hanya lewat online merupakan bagian daripada taman-taman surga. Sebagaimana hadis yang kami cantumkan berada di belakang kami, yaitu di background, di mana hadis riwayat Tirmidzi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, jika kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah, mampirlah. Lalu para sahabat berkata, apakah taman-taman surga itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taman-taman surga itu adalah halaqah-halaqah yang berada di dalam majelis zikir, yaitu majelis talabul ilm, majelis menuntut ilmu maksudnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita seputar Ramadan. Jika pada kajian sebelumnya saya telah menjelaskan tentang apa yang dilakukan Nabi di bulan Ramadan,
Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebagaimana tema yang telah dicantumkan sebelumnya, yaitu dianggap batal padahal tidak. Adapun tema ini berbicara tentang hal-hal yang dianggap oleh sebagian kaum muslimin membatalkan puasanya. Hal-hal yang dianggap oleh sebagian kaum muslimin mengurangi pahala puasanya, padahal tidak. Tidak membatalkan puasanya dan tidak mengurangi pahala puasanya. Apa saja itu? Sebelum kami sebutkan satu persatu, tentunya kami akan sampaikan muqaddimah terlebih dahulu tentang pentingnya beramal, pentingnya beribadah didasari dengan ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, puasa adalah bagian dari ibadah di dalam Islam. Puasa Ramadan bahkan termasuk salah satu daripada rukun Islam, dan dia menempati di ranking yang keempat dari daftar urut rukun Islam. Karena puasa Ramadan adalah bagian daripada rukun Islam, maka puasa kita tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu. Ibadah apapun, amal apapun yang kita lakukan, jika dilakukan tanpa didasari dengan ilmu, maka akan sia-sia. Mari kita dengarkan perkataan beberapa para ulama. Salah satunya yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata, al-amilu bila ilmin kasairi bila dalilin. Kata beliau rahimahullah, orang yang beramal tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Lalu beliau melanjutkan, wa ma'lumun anna ataba misli hadza aqrabu min salamatihi. Yang artinya, dan sudah dimaklumi, sudah kita ketahui bersama, bahwa orang yang berjalan tanpa penuntun akan mendapatkan kesulitan dan sulit mendapatkan keselamatan. Ini menunjukkan adalah dengan ilmu kita bisa selamat. Ilmu adalah penuntun, penuntun mengantarkan kita kepada keselamatan. Mari kita dengarkan, yaitu perkataan guru daripada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Siapa beliau? Tidak lain adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, man faraqad dalila dhalla sabil wala dalila illa bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, saya ulang, siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia akan tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadati. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadati. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, namun jangan sampai meninggalkan ibadah. Watlubul ibadata talaban la tadurru bil ilmi. Dan gemarlah kalian beribadah,
namun jangan sampai meninggalkan ilmu. Fa inna qauman talabul ibadata wa taraku ilma wa tarakul ilma, yang artinya karena ada sebagian golongan yang rajin beribadah namun ia meninggalkan belajar menuntut ilmu. Semua perkataan-perkataan yang kami sebutkan ini kita bisa lihat di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau juga pernah berkata, apa kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah? Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu. Yang artinya, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada kemaslahatan yang ia peroleh. Ini bisa kita lihat di dalam Majmu' Fatawa karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga kesimpulannya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan itu baru diterima oleh Allah, amalan itu diridhoi oleh Allah, yaitu adalah amalannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu innama yataqabbalullahu minal muttaqin, surat Al-Maidah ayat 27. Mari kita dengarkan firman Allah yang satu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Mana mungkin dia bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah jika dia tidak berilmu. Oleh karena itu maka berbahagialah mereka yang rajin beribadah dengan didasari dengan ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan generasi terbaik para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Oleh karena itu maka agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah, diridhai oleh Allah, mari kita jalani ibadah ini dengan dasar ilmu yang Nabi ajarkan. Salah satu ilmu yang akan kita angkat ke permukaan pagi hari ini adalah hal-hal yang dianggap membatalkan puasa, hal-hal yang dianggap mengurangi pahala puasa, padahal tidak. Apa saja itu? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada 17 perkara yang harus kita ketahui, yang dianggap oleh kaum muslimin itu puasanya batal padahal tidak, atau minimal pahalanya berkurang padahal tidak. 17 perkara. Apa dia? Yang pertama, kita langsung saja. Yang pertama adalah yaitu makan dan minum yang tidak disengaja. Jadi ketika saum, ketika puasa, maklum di awal-awal Ramadan, dia tanpa ia sadari dia makan minum tanpa sengaja. Dia lupa kalau hari itu adalah hari di mana diwajibkan berpuasa. Maka yang seperti ini puasanya tidak batal. Ia tinggal hentikan makan dan minumnya dan dia lanjutkan, yaitu puasanya. Bahkan nilai pahala puasanya pun tidak berkurang. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis nomor 1155 di nomor aslinya, atau kita bisa lihat di dalam cetakan terjemahannya, yaitu di nomor 1123. 1123, di mana hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi,
man nasiya wa huwa shaimun fa'akala wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang makan dan minum karena lupa sedangkan dia sedang berpuasa, maka hendaklah diteruskannya puasanya tersebut, karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Ini menunjukkan kepada kita kalau tidak sengaja tidak mengapa. Tidak mengapa, bahkan tidak berdosa. Pahalanya tidak berkurang, puasanya tidak batal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namanya orang lupa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah doa yang termaktub di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah di ayat akhir, yaitu dalam penggalan ayat Allah berfirman, Al-Baqarah 286 ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana, yang artinya, ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Namanya orang lupa. Bahkan bukan hanya itu, disebutkan di dalam hadis, yaitu riwayat Ibnu Majah dalam sunannya. Kita bisa lihat di dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah, yaitu di hadis yang ke 1675, 1675, di mana yaitu disebutkan di dalam hadis ini bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku, Allah maafkan dari umatku, kata Nabi, 3 perkara. Yang pertama al-khata'a, yaitu tidak sengaja, kesalahan yang tidak sengaja. Yang kedua wan nisyan, kesalahan yang ia perbuat karena lupa. Dan yang ketiga wa mastukrihu alaihi, dan perbuatan yang ia lakukan karena dipaksa. Karena dipaksa. Oleh karena itu, maka ini adalah merupakan salah satu bentuk rahmatnya Islam. Ya Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Allah tidak menghukum dosa bagi mereka yang lupa, ya, bagi mereka yang terpaksa, dan bagi mereka yang tidak sengaja melakukannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa lihat lagi di dalam dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tepatnya, yaitu di surat Ar-Rum. Di surat Ar-Rum ayat, yaitu ayat yang ke-5, surat ke-30 ayat yang ke-5. Di dalam Al-Quranul Karim, mohon maaf, surat yang ke-33. Surat yang ke-33 adalah surat Al-Ahzab. Ayatnya yaitu ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam penggalan ayatnya, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih." Walakin ma ta'ammadat qulubukum, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya
apa yang disengaja oleh hatimu. Jika tidak sengaja, maka tidak dihukumi dosa. Makan dan minum tanpa sengaja. Jadi misalnya makan habis 2 piring gitu ya, lalu kemudian minum 2 gelas gitu ya, baru ingat, astagfirullah, saya hari ini sedang puasa. Rezeki yang Allah berikan, Masya Allah ya. Sudah 2 piring baru ingat. Namanya orang lupa, Allah tidak menghukumi ya. Yang dihukumi dosa adalah kalau pura-pura lupa. Allah Maha tahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita dengarkan lagi dalil yang lain, yaitu jika dilakukan karena dipaksa, maka dalam hal ini dia tidak dihukumi dosa. Dalilnya adalah di surat An-Nahl, surat yang ke-16. Surat yang ke-16, ayatnya yaitu ayat yang ke-106. An-Nahl 106, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabum minallahi walahum adzabun adzim." Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman dan dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jika itu dipaksa untuk makan dan minum ketika puasa Ramadan, maka tidak berdosa. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, makan minum yang tidak disengaja. Lalu kemudian yang ketiga, hal-hal yang dianggap membatalkan puasa atau mengurangi pahala padahal tidak sama sekali. Yang ketiga adalah bangun di pagi hari Ramadan dalam keadaan junub. Ketika bangun di pagi hari pada saat terdengar azan, ya, dia